lagi Bagas di sini. Saya akan mewawancarai papa saya tentang pekerjaannya yang berada di bidang IT. Oke, tidak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita mulai pertanyaannya. Apa yang papa lakukan untuk tetap update dengan teknologi terbaru di industri IT? Oke, Mas Bagas, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi papa ngikutin itu jadi kuliah, jadi baca artikel, blog teknologi itu serta menghadiri seminar, juga konferensi, mendapatkan wawancara terkini tentang perkembangan teknologi IT. IT itu sangat luas perkembangannya. Oke, jadi tidak untuk kemungkinan kita mesti banyak baca artikel, blog teknologi, semuanya kita mesti baca di situ. Sebutkan beberapa bahasa pemrograman yang papa kuasai dan proyek apa yang telah papa kerjakan menggunakan bahasa tersebut. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi papa menguasai pemrograman tuh kayak seperti Python, Java, JavaScript, PHP, dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang lain. Cuma ya itu yang paling intinya tuh ya lebih ke arah apa ya, web based seperti itulah. Jadi salah satu proyek papa kerjakan itu menggunakan di JavaScript dan PHP. Jadi aplikasi jadi nanti papa buat tuh seperti analis data untuk perusahaan yang bisa memvisualisasikan tren di mana data-data retail penjualan itu bisa di breakdown benar-benar detail mungkin seperti itu. Bagaimana papa mengatasi masalah atau tantangan yang muncul saat mengerjakan proyek IT? Oke, gimana papa mengatasi atau tantangan yang muncul saat mengerjakan proyek IT ya? Itu benar-benar luar biasa sih. Papa biasanya lakukan analis dulu nih, masalahnya di mana yang muncul. Jadi mencari informasi dan didokumentasikan di forum online atau ya jika perlu kita berkonsultasi dengan rekan tim. Jadi papa juga nggak hanya sendiri, hanya untuk bekerja ini tidak hanya sendiri. Jadi untuk menemukan solusi itu, jadi papa punya tim, papa punya rekan kerja, jadi bisa lebih efisiensi dan menjadi solusi yang terbaik. Apa perbedaan antara pengembangan perangkat lunak Agile dan Waterfall, dan kapan papa akan memilih salah satu metode? Oke, ini pertanyaan yang udah sangat detail banget ya. Jadi metode Waterfall itu mengikuti pendekatan berurutan, sedangkan Agile itu lebih fleksibel dan interaktif. Jadi sebenarnya sih gini, dari Waterfall dan Agile itu sama-sama baik, sama-sama bagus sih memang. Tapi papa lebih memilih proyek yang ada Agile-nya memiliki kebutuhan yang cepat berubah. Sementara Waterfall itu cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah jelas dan tidak akan berubah. Betul, sampai sini udah jadi gini. Intinya kita lebih memilih proyek yang lebih konsisten. Betul. Lanjut. Ceritakan tentang pengalaman papa bekerja dalam tim lintas fungsi. Bagaimana papa berkontribusi? Oke. Papa pernah bekerja dalam tim lintas fungsi dalam proyek pengembangan aplikasi. Ya, papa berkontribusi dengan berkomunikasi secara efektif antara tim, pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua pihak sejalan dengan dalam visi proyek. Jadi benar-benar semuanya yang tadi papa bilang tuh, satu tim itu semua udah ada pengembang, ada desainer, ada pemangku yang langsung nih mau ke arah mana nih aplikasi atau program ini dibuat. Jangan sampai terpisah-pisah. Jadi kita tuh harus sejalan dalam
visi proyek. Seperti itu. Apa pentingnya keamanan cyber dalam pekerjaan IT dan langkah apa yang Papa ambil untuk melindungi data? Oke, keamanan cyber itu sangat penting ya untuk melindungi data sensitif dan mencegah keserangan. Papa sih menerapkan protokol keamanan seperti encrypt data, menggunakan firewall, rutin mengadakan pelatihan kesadaran keamanan untuk tim. Jadi benar-benar kita tuh harus, tadi Papa rangkum lagi, encrypt data, firewall, dan rutin melakukan pelatihan kepada timnya. Seperti itu. Bagaimana Papa melakukan penanganan bug atau kesalahan saat mengembangkan aplikasi? Oke, Papa melakukan debugging dengan memeriksa log kesalahannya, menggunakan alat debuggingnya, dan terus menulis unit testnya. Setelah itu menemukan bug, Papa akan memperbaikinya dan melakukan pengujian untuk memastikan tidak ada masalah lain yang timbul. Jadi nanti bugnya itu Papa akan olah lagi, Papa jadiin supaya tidak ada bug lagi. Seperti itu. Apa perangkat dan alat yang biasa Papa gunakan untuk pengelolaan proyek IT? Oke, Papa biasanya menggunakan alat seperti Jira untuk manajemen proyek, Git untuk kontrol versinya, dan Slack untuk komunikasi tim. Alat-alat ini sih membantu menjaga kolaborasi dan transparansi di dalam tim. Jadi biar lebih kita komunikasinya enak, kayak gitu sih. Dapatkah Papa memberikan contoh bagaimana Papa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan proyek? Oke, dalam satu proyek kebutuhan klien berubah di tengah pengembangan. Papa beradaptasi dengan melakukan komunikasi langsung dengan klien serta tim untuk merevisi skop proyek dan menyelesaikan timeline agar tetap sesuai sasaran. Jadi benar-benar jangan sampai jangan sampai melenceng dari pekerjaannya. Jadi benar-benar proyek itu langsung mendapatkan skopnya. Apa arah dan tren masa depan yang Papa lihat di industri IT? Dan bagaimana Papa berencana untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut? Papa melihat tren seperti kecerdasan buatan kayak AI, yang sekarang tuh AI kan udah benar-benar sistem digitalisasi itu udah pakai AI banyak sih. Dan cloud computing semakin berkembang. Jadi semua penyimpanan data itu pada di cloud semua. Di cloud bukan berarti itu bahasa Indonesia awan ya, bukan ya. Tapi benar-benar di cloud. Di cloud tuh di server, suatu server yang memang kita hanya seperti mengambil data dari cloud seperti Google Drive, OneDrive, kayak gitu banyak. Jadi Papa berencana untuk terus belajar melalui banyak sih, ada di kursus online yang dapat sertifikasi seperti Microsoft, Microtik, banyak macam-macamnya untuk menguasai teknologi terbaru agar tetap relevan di industri ini. Seperti itu. Terima kasih. Cukup puas ya Mas Bas ya? Terima kasih atas jawabannya. Semoga Sip. jawaban ini sangat bermanfaat